Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini bisa berkumpul di dalam majlis yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perkumpulan yang paling Allah sukai kecuali perkumpulan yang di dalamnya ada zikir, menyebutkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, baik tentang halal dan haram maupun tentang Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala senang memuji orang-orang yang hadir di dalamnya. Dipuji di depan para malaikat, sehingga sebenarnya para ahli majelis ilmu merupakan selebritis gitu ya Pak. Kalau di alam langit, di dunia aja nggak terkenal. Ada yang buka channel juga, ya pengikutnya cuma sedikit, ya cuma di dunia. Ya. Tapi di alam langit sana pengikut bapak-bapak banyak, followersnya, ya penggemarnya banyak. Ya bagaimana nggak banyak sementara Allah yang mengendorse-nya, ya Allah yang menyebutkannya dengan penuh bangga. Inna fulan bin fulan, sesungguhnya si fulan bin fulan tuh hamba saya ini, wahai para malaikat, sekarang sedang minta surga padahal gak pernah lihat surga. Sekarang sedang takut dengan neraka padahal juga gak pernah lihat neraka. Ya, kerjaannya menghadiri majelis ilmu, belajar syariat, padahal ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin lebih menyenangkan daripada duduk bermajelis. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala senang sekali menyebutkan nama para jamaah di depan malaikat-malaikat, sehingga nama kita ini menjadi nama yang sangat populer di hadapan malaikat. Dan alhamdulillah kalau sudah populer itu, ketika suatu saat para jamaah mengangkat tangan, ada hajat, ada kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti yang ngomporinnya banyak. Dulu kan Nabi Yunus juga begitu. Begitu beliau nyebur ke dalam laut, kemudian dimakan ikan, lalu beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu malaikat-malaikat yang mendengar suaranya semuanya langsung heboh. Sautun ma'rufah, ini mah kita kenal semua. Ini suara kita kenal semua. Ya bagaimana tidak dikenal sementara beliau adalah ahli zikir, beliau adalah orang yang senang membaca tasbih, beliau adalah orang yang senang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendapatkan kesulitan, kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang ada di langit semuanya kompak memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan membaca surah At-Takwir dengan catatan juz amma itu dari surah An-Naba sampai surah An-Nas 90% isinya memang nyeritain kiamat. Jadi bapak-bapak jangan pesan. Kemarin udah kiamat, surat apa kemarin itu? Abasa wa tawalla, ya.
Itu ngomongin kiamat. Sebelumnya ngomongin kiamat juga. Sebelumnya surah An-Naba sama ngomongin kiamat. Dan membicarakan tentang kiamat ini adalah bagian dari akidah. Akidah itu adalah fondasi. Boleh tanya sama misalnya Pak Abbas, kalau kita lagi jual rumah, orang itu jarang yang tertarik dengan fondasinya. Interiornya, eksteriornya kan begitu, lihat rumah. Ada yang nanya fondasinya. Jadi fondasi itu memang tidak untuk dipamerkan. Itulah akidah. Pembahasannya tidak terlalu naik memang akidah itu. Sama dengan fondasi. Jarang orang yang tertarik dengan fondasi itu jarang. Kata-kata ya, bagaimana rumah itu didesain, interiornya seperti ini, catnya, tata letaknya dan lain sebagainya, eksteriornya seperti ini, spesifikasi bangunannya seperti ini, fondasinya kan jangan ditanya. Gak pernah ada orang yang minta coba saya mau lihat dulu fondasinya kayak gimana. Gak ada juga. Ya. Disampaikan sekilas aja cukup. Ini fondasinya ceker ayam Pak. Ya. Gak ada yang ceker sapi Pak. Ya. Ceker ayam. Kan begitu ya. Jadi akidah ini adalah fondasinya. Ketika kita belajar fikih, apalagi fikih amalah, apalagi yang lain-lain, apalagi mempelajari hukum-hukum tentang nawazil, hal-hal modern yang terjadi, itu memang menyenangkan. Bagaimana hukumnya bayi tabung, bagaimana hukumnya gopay, bagaimana hukumnya cicil emas di Pegadaian dan lain-lain. Tapi semua itu percuma kalau tidak ada hasrat untuk mengamalkannya. Dan keinginan untuk mengamalkannya itu hanya ada di dalam akidah. Sholat itu ribet sekali, ribet sekali. Kalau seandainya kita ini tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, ya sholat hanya jadi pengetahuan. Mendingan melakukan kegiatan lain daripada sholat. Cuma kan karena bapak-bapak ini iman kepada hari akhir, kalau nggak sholat nanti, gitu ya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, kayak ikut kita pahalanya lebih baik daripada dunia dan di sini. Makanya kita kejar, meskipun di dunia tetap aja begitu-begitu aja kehidupannya. Tapi kita kejar akhiratnya. Kalau gitu ya. Jadi kalau seandainya orang ini tidak ada keimanan terhadap hari akhir, tidak percaya dengan hari akhir, maka semua yang dia pelajari itu tidak akan diamalkan. Ya udah, hanya jadi pengetahuan saja, habis itu selesai. Ini pentingnya mempelajari bab akidah, terutama dalam bab hari akhir. Dulu Nabi SAW 13 tahun hanya ngomong yang ini. Beliau tidak pernah ngomongin zakat, beliau tidak pernah ngomongin puasa, beliau apalagi nggak pernah ngomongin haji, umroh dan lain sebagainya. 13 tahun yang dibicarakan hanyalah persoalan akidah. Maka dari itu, kalau tadi disebutkan thalabul ilmi ini fardu, maka yang dimaksud fardu adalah satu pelajaran akidah. Hukumnya fardu ain. Suka atau tidak suka harus dipelajari akidah. 2, yang fardu ain itu tata cara ibadah sehari-hari. Sholat misalnya fardu ain dipelajari. Yang ketiga yang fardu ain dipelajari adalah fikih profesi. Gak boleh ada dokter gak belajar fikih kedokteran. Kenapa tidak boleh? Karena belajar fikih kedokteran bagi seorang dokter hukumnya fardu ain. Yang jadi PNS harus belajar fikih PNS. Yang dagang apalagi harus belajar fikih dagang.
Yang bertani harus belajar fikih tani. Semua profesi itu ada fikihnya dan hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Sisanya fardu kifayah. Artinya kalau ada orang lain yang sudah pintar dalam bidang itu, bapak-bapak boleh ngeles. Nggak usah, udah banyak yang bisa. Itu baru boleh. Kedokteran, ribet, mahal bayarnya. Ya udahlah, kita nggak usah belajar kedokteran, udah banyak dokter, boleh gitu. Karena fardu kifayah. Belajar akuntansi itu fardu kifayah. Kalau nggak ada yang bisa ngitung di sini, semuanya nggak ada yang bisa ngitung, dosa semua. Jadi jangan salah, matematik itu fardu kifayah. Tanamkan kepada anak-anak, ini pelajaran penting, ini fardu kifayah. Cuma kalau yang lain udah banyak yang bisa, ya kita juga tidak dituntut wajib harus bisa. Jadi kalau tidak ada satupun yang bisa, dosa semua, dosa. Nah, jadi belajar ilmu tauhid diantaranya adalah tentang hari kiamat, adalah fondasi dari semua pengetahuan kita. Makanya kemudian tidak heran kalau di dalam juz amma, di dalam surah-surah Makkiyah itu ketemunya kiamat lagi ya. Termasuk dalam surah At-Takwir yang akan kita baca pada hari ini. Nanti surah Al-Infitar ketemu kiamat lagi gitu. Nanti surah yang lain ketemu kiamat lagi. Baik, surah At-Takwir ini nama aslinya adalah surah Idza Syamsu Kuwirat, diturunkan di kota Mekah. Nabi SAW pernah bersabda, "Man sarahu ayandura al-qiyamah ra'yal ain falyaqra idza syamsu kuwirat." Barang siapa yang ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kiamat itu nanti akan terjadi, baca saja surat At-Takwir. Jadi detail kiamat gimana nanti kejadiannya. Kata Nabi, barang siapa yang ingin mengetahui kiamat, jalan ceritanya seperti apa, kehancurannya seperti apa, baca saja surah At-Takwir. Bahkan di dalam salah satu hadis Nutaib disebutkan bahwa Nabi SAW mendadak beruban gara-gara membaca surah At-Takwir. Saya mau tahu nanti bapak-bapak langsung beruban atau enggak setelah belajar At-Takwir. Saya udah banyak. Sebelum baca At-Takwir udah banyak teman. Mungkin gara-gara cicilan. Tapi Nabi itu mendadak beruban gara-gara membaca surah At-Takwir. Kemudian surah Hud. Ada 4 surat yang membuat beliau kemudian berubah. Ini saking dahsyatnya surat At-Takwir dan sering dibaca oleh imam kita At-Takwir. Cuma kadang-kadang imam ya kalau tidak terlalu membaca surat ini suka ketukar-tukar. Masalahnya mirip-mirip urutannya dengan surah yang lain, dengan surah Al-Infitar. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat. Nanti di dalam surah yang lain ada juga wa idzal jibalu, kemudian wa idzal biharu. Ya, mirip-mirip. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat, apabila nanti matahari digulung. Kuwirat itu kalau bapak-bapak punya sorban, digulung di sini kayak tuanku Imam Bonjol, itu namanya kuwirat. Digulung. Kira-kira apa? Kalau benda bulat digulungnya kayak gimana? Itu pertanyaan para ulama klasik. Kuwirat kan digulung, matahari ini kan bulat. Itu digulungnya gimana Pak, kalau benda bulat? Yang bulat kan nggak bisa digulung Pak. Ada bola kan? Digulung, gimana cara gulungnya? Karena yang bisa digulung itu ya ngampar, maka digulung gitu. Ya, begitu ya logikanya. Kemudian disebutkanlah penafsiran maksudnya digulung itu dipadamkan cahayanya.
maksudnya digulung itu dihancurkan, maksudnya digulung dan lain sebagainya. Sampai datang kemudian abad modern. Idza syamsu kuwirat itu memang digulung. Yang digulung adalah lidah matahari. Yang disebut dengan solar prominence. Itu matahari itu punya lidah. Ketika terjadi pembakaran itu ada lidah api yang berjulur keluar dan itu ratusan kilometer jauhnya. Itu yang digulung. Artinya kalau lidahnya sudah digulung berarti tidak ada lagi pembakaran di dalam inti matahari. Ya sama dengan penafsiran ulama zaman dulu, intinya padam gitu matahari. Intinya sama. Cuma ulama-ulama modern menjelaskannya lebih lebih ilmiah, didukung dengan penelitian bahwa matahari ini ketika terjadi pembakaran di dalam dirinya itu ada lidah yang keluar mencelat. Sama lah ketika bapak-bapak menyalakan api itu kan ada lidah api yang keluar. Nah itu kalau lidahnya sudah padam, sudah digulung, berarti sudah tidak ada lagi pembakaran, alias padam sama saja. Memang bisa padam, bisa kata orang kafir aja bisa padam. Cuma ada yang menyebutkan nanti 4000 tahun lagi, ada yang menyebutkan nanti 1500 tahun lagi, ada yang menyebutkan nanti 2 juta tahun lagi. Banyak teorinya. Tapi semua orang sepakat kalau matahari ini suatu saat nanti selesai bakalan padam. Matahari yang itu mah udah lama tutup. Ini juga nanti akan tutup juga Pak, matahari ini. Ya. Nah kalau matahari padam, kira-kira gimana? Gelap. Tidak akan ada kehidupan. Kita Pak kalau dulu musim dingin matahari nggak muncul, itu nggak bisa nanam. Biasanya kita tuh suka nanam kangkung waktu masih kuliah. Jadi di kampus itu di asrama Al-Azhar itu kita dikasih lahan Pak untuk ngebon. Yang mau ngebon silakan. Ya, dikasih sawah Pak. Yang mau. Teman-teman saya itu suka nanam kangkung sama nanam singkong. Itu wow Pak. Satu ikat di sini Pak. Si abang itu satu ikat bisa 5.000 bisa 4.000. Di sana satu ikatnya bisa 50 sampai 70.000 Pak. Yang nggak ada lagi yang jualan Pak. Kecuali kita doang yang jualan. Nah itu kalau sudah masuk musim dingin, matahari nggak muncul, nggak bisa tumbuh, nggak bisa tumbuh. Nanti tumbuh lagi, kita tungguin mataharinya nongol Pak. Di musim semi sama musim panas baru tumbuh lagi. Nggak ada matahari, nggak ada kangkung, nggak ada matahari, nggak ada singkong. Jadi kalau mataharinya padat, ya udah nggak ada kehidupan, selesai. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari nanti sudah dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzan nujumun kadarat, kemudian bintang-bintang jatuh berguguran. Jadi kan pakai ini Pak. Kalau bahasa teori ilmiahnya namanya setiap benda yang bergerak berputar itu punya gaya sentrifugal. Kalau kita ada batu ya kemudian ditali lalu digini-gini. Sebetulnya kan batu itu pengen keluar, cuma nggak keluar gara-gara tertali aja. Kalau kita puterin batu tuh ya, pakai tali, pakai benang, kan sebetulnya si batu itu pengen keluar, pengen mencelat. Gara-gara ada tali, dia tuh putar aja begini doang. Ya. Coba talinya diputus, keluar dia. Sama nanti tuh bintang-bintang, matahari dan lain sebagainya itu kan berputar. Semua benda berputar itu ya hukumnya dia mesti keluar. Cuma karena ada gaya gravitasi yang kemudian menahannya, dia cuma muter-muter terus disuruh muter. Nanti semua gaya-gayanya hilang. Ya. Kalau dalam bahasa agama, malaikat yang menjaganya kan mati lah. Malaikat yang jaganya mati.
Ya kalau dalam bahasa ilmiahnya tidak ada lagi gaya-gaya yang menahannya. Ya sudah di kemana-mana, berjatuhan, bertabrakan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan wa idzan nujumun qadarat, wa idzal jibalu suyirat. Ketika gunung-gunung dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, la tara fiha amatan, la tara fiha iwajan wala amatan. Sehingga nanti tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, enggak ada gunung, enggak ada apa. Rata semua. Rata semua. Kalau dalam Al-Qur'an kan kal'ihnil manfus gitu. Seperti kapas-kapas yang berterbangan enggak jelas di gunung-gunung. Wa idzal isyaru untilat, dan ketika isyar itu dari kata asrotun. Asrotun itu piro segini 10, wahid, ithnain, salasa, arba'ah, khamsah, sita, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyra, 10. Isyar itu unta yang hamil 10 bulan. Kalau bapak-bapak punya duit, dikeluarkan 10%, namanya usyur. Orang-orang non-muslim itu zakatnya usyur 10%, namanya perpuluhan. Bapak cuma 2,5%, ya, seperempatnya. Yang lain 10%. Itu udah berat banget, tidak bisa 10%. Itu nyari-nyari alasan. Emang ini juga harus disakatin saja. Yang lain 10 Pak, usuriyah, namanya perpuluhan 10%. Itu dari kata asyratun, 10. Ada hari Asyura 10 juga, 10 bulan Muharram, Asyura. Karena Asyura terkenal. Ya. Hari Asyura dari kata asar 10. Nah, isyar adalah unta yang hamil di usia 10 bulan. Wa idzal isyaru utilat, ketika unta yang sedang hamil 10 bulan ditinggalkan, gak ada yang peduli. Padahal unta hamil 10 bulan itu lebih mahal daripada Ferrari menurut orang Arab. Ya. Artinya Pak, orang itu kalau sudah datang kiamat, harta yang paling dia cari, yang paling dia tunggu-tunggu, yang paling dia sukai, gak ada selera untuk mengambilnya, untuk menjaganya, dia tinggalkan. Berapa tabungan bapak-bapak? Ada 900 miliar ada. Emas di rumah ada 51 kilo. Maksudnya itu kan hal yang paling kita sukai. Ya, dikit-dikit dicek M-Banking 5 miliar. Besok di transferin 200.000, dicek lagi. Oh, 4 miliar 900 juta berapa? Itu saking senangnya, sering dilihat-lihat. Padahal yang dilihat cuma angkanya aja, duitnya dia nggak pegang. Ada bapak kalau lihat angka tinggal bikin sendiri aja angka yang banyak. Kan senang kita dengan hal-hal itu. Nanti kalau kiamat sudah datang, yang begitu pun ditinggalkan. Buku tabungannya, depositonya dia tinggalkan. Nggak ada keinginan untuk melihat, untuk kemudian mengambil, menyelamatkannya. Itu unta-unta yang paling dicintai oleh bangsa Arab adalah unta yang sedang hamil di usia 10 bulan. Besok brojol di unta. Itu ditinggalkan. Wa idzal isyaru utilat. Ketika unta yang sedang hamil 10 bulan ditinggalkan oleh pemiliknya, padahal sebelumnya itulah harta yang paling dia cintai. Wa idzal wuhusu husyirat. Ketika binatang-binatang buas husyirat, dikumpulkan. Di Discovery Channel pernah lihat harimau duduk ngopi bareng dengan rusa di sana. Gak pernah ada gitu ya. Pernah lihat buaya duduk santai gitu ya, misalnya dengan binatang yang biasanya dia buru.
Nanti pada hari kiamat semua kehilangan selera. Binatang buas berkumpul dengan buruan-buruannya, yang hewan-hewan yang selama ini dia kejar-kejar itu. Besok mereka berkumpul. Mungkin kata si kancil itu, tumben gua gak dimakan. Nah harimaunya juga gak ada selera. Bapak-bapak gak ada selera dengan emas, perak, permata, berlian, kemudian salonya yang ratusan miliar. Gak ada selera. Binatang buas juga sama, gak ada yang selera untuk makan. Buaya itu lihat mangsanya, diem aja, berkumpul dia, tanpa ada yang memangsa satu sama lain. Saking dahsyatnya kiamat, sampai setiap orang dan setiap makhluk kehilangan instingnya. Berarti kan dahsyat sekali. Binatang kan kagak tahu diri, namanya juga binatang. Ya dalam kondisi apa lapar ya makan dia, gak peduli. Mau halal, mau haram, mau kayak gimana, mau ininya sedang sakit, mau yang namanya binatang makan ya makan. Nanti enggak binatang yang makan dulu. Semuanya berkumpul, yang buas dengan yang buas, dengan yang jinak, dengan binatang buruannya. Tidak ada satupun yang kemudian saling memakan satu sama lain. Makanya benar kalau Nabi sampai berubat gara-gara baca surat ini, saking dahsyatnya pemandangan kiamat itu yang terjadi. Nanti di surah yang lain, di surah Al-Hajj misalnya, kalau kiamat itu datang, ibu-ibu yang lagi menyusui anaknya, dia lemparkan anaknya. Dia lemparkan. Nggak ada insting lagi, selesai. Wa idzal isyaru uqtilat wa idzal wuhusu usyirat wa idzal biharu sujjirat. Ketika air laut sujjirat itu dididihkan kemudian diluapkan. Kemarin ini pernah banjir ya, Baitul Rohim, bukan banjir tergenang gitu. Biar banyak kenangannya tergenang Baitul Rohim. Itu repot banget. Besok itu selain banjir, banjirnya itu berupa air mendidih. Selain banjir, karena sujjirat itu sebelum diluapkan dia dididihkan terlebih dahulu. Air lautnya dididihkan lalu ditumpahkan. Jadi tsunami kemarin Aceh itu yang dahsyat itu, ya, atau tsunami-tsunami yang pernah terjadi di tempat lain itu sampai ada yang 15 meter tingginya. Selesai sudah kita itu selain air yang meluap, airnya juga sudah dididihkan terlebih dahulu, baru kemudian diluapkan. Itu yang dimaksud dengan wa idzal biharu sujjirat. Dan ketika air laut itu dididihkan kemudian diluapkan. Tsumma tafajjara wa takunu lahaban wa nar. Nah ini proses 6 ayat pertama ini adalah proses terjadinya kiamat. Setelah itu 6 ayat berikutnya menceritakan proses pasca kiamatnya. Wa idzan nufusu zuwijat. Ketika an-nufus, jiwa-jiwa itu zuwijat. Zuwijat itu dikawinkan. Makanya bapak-bapak itu disebut zaujun, suami. Istrinya disebut zaujatun, istri. Pernikahan itu disebut zuwajun, karena menyatukan. Jadi kalau ada orang menikah tapi nggak pernah nyatu, itu tidak disebut zaujun, tidak disebut zaujatun. Boleh dicek di dalam Al-Quran. Allah itu kalau menyebutkan keluarga yang istri sama suaminya berbeda secara prinsip, Allah tidak menyebutkannya dengan zaujun atau zaujatun. Allah menyebutkannya dengan imro'atun. Misalnya Nabi Nuh itu kan orang soleh, ya namanya juga Nabi. Tapi istrinya
berdengkul. Allah nyebutnya imro'atun Nuh, bukan zaujatun Nuh. Karena kalau zauj itu ada penyatuan. Nah, sementara suami yang solih dengan istri yang berdengkul itu seperti istrinya Nabi Nuh, itu tidak ada penyatuan, makanya disebutnya imro'atun Nuh. Nabi Lut juga sama, istrinya disebut imro'atun Lut. Itu ada di dalam surah At-Tahrim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imro'atan Nuhin wa imro'atan Lut. Sebaliknya ada keluarga yang suaminya berdengkul, istrinya salihah. Keluarga siapa itu? Firaun, ya. Suaminya berdengkul begitu, tapi istrinya salihah. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imro'ata Fir'aun. Ada contoh untuk orang beriman, istrinya Fir'aun. Nah, itu zuwijat itu jadi dikawinkan, disatukan. Apa yang disatukan? Satu ruh dengan jasadnya disatukan lagi. Dengan penyatuan yang sempurna. Dengan penyatuan yang sempurna. Karena setelah itu ruh dengan jasad tidak akan berpisah lagi. Sekarang bapak-bapak itu ada ruh dengan jasad, tapi nanti ketika tidur itu ruh keluar, Pak. Main tahu kemana ada? Ya, out rumah siapa itu? Ruh keluar, nanti balik lagi, bangun balik lagi. Nanti ketika meninggal dunia ruh keluar. Nanti ketika ditanya di alam kubur dia balik lagi. Nah nanti di akhirat setelah selesai semua, dibangkitkan lagi, ruh disatukan dengan jasad dengan cara yang sempurna dan tidak akan berpisah lagi selama-lamanya. Wa idzan nufusu zuwijat, ketika ruh itu disatukan dengan jasadnya. Kemudian penafsiran yang kedua, wa idzan nufusu zuwijat, itu ketika manusia disatukan dengan manusia lain yang sejenis dan mereka tidak akan berpisah. Tim gibah menyala, masih orang gibah semua. Nanti di depan ada ratu gibahnya. Iya begitu. Dan mereka tidak akan berpisah, maksud mereka masuk neraka semua. Tim tahajud ada yang bawa benderanya, raja tahajud, pemimpin. Tim puasa, wa idzan nufusu zuwijat, ketika orang-orang nanti Allah kawinkan, Allah satukan, Allah bendel dengan orang-orang sejenisnya. Itu yang dimaksud dengan wa idzan nufusu zuwijat, ketika orang itu disatukan dengan orang-orang sejenisnya. Yang tukang ngaji, nanti ada pemimpinnya. Entah DKM, entah siapa, saya nggak tahu ya. Tak ada pemimpinnya. Yang tukang sholat ada pemimpinnya. Yang amalannya istimewa dalam sedekah, ada grup sedekah. Semua nanti kalau orang-orang soleh mau grup sedekah, mau grup tahajud, mau grup yang lain-lain, nanti ada imam paling depan. Nah, membawa liwa, bendera besar, yang bawanya itu adalah Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud dengan doa yang biasa bapak-bapak panjatkan kalau habis tarawih. Wa tahta liwa sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati. Tarawih udah berapa kali? Gak hafal itu doanya. Wa tahta liwa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin. Ya Allah, jadikanlah kami nanti semuanya jalan bareng semua di satu kelompok, satu pengajian, satu masjid di bawah benderanya Rasulullah SAW. Ahli tahajud, ahli sedekah, ahli memaafkan, ahli ini pokoknya ahli ibadah-ibadah, nanti bendera besarnya dibawa liwanya oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak baris di belakang. Ada barisan lain, orang-orang sombong,
Ada barisan orang-orang yang suka menyakiti hamba-hamba Allah yang lain. Terus ada bendera-benderanya. Paling depannya yang bawa siapa? Fir'aun. Yes. Ya. Jadi followersnya Fir'aun. Belakangnya banyak yang bawa bendera-bendera kecil. Itu yang dimaksud dengan waidan nufusu wijat. Ya tinggal dipilih aja, nanti kita mau barisnya di barisan siapa, selesai. Ya. Dari sekarang tuh ditentukan daftarnya mau di barisan siapa. Barisan Rasulullah ya sudah tinggal pilih. Ya. Mau lewat pintu mana kita akan jadi barisan beliau? Ahli zakat, ahli sedekah, ahli tahajud, ahli ini, apa ya Pak? Kalau semua jelas kita nggak akan sanggup Pak. Ya. Kita satu punya modal dasar, yang kedua punya amalan andalan. Ya. Modal dasar kan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu modal dasar. Nggak bisa kalau nggak dikerjakan. Setelah itu kita punya amalan andalan. Aduh, saya kalau urusan yang begitu-begitu susah. Dan saya urusannya memaafkan orangnya dah. Siapapun yang nyakitin saya sudah selesai. Ya. Ada orang bilang, ya sudah, segampangnya aja bayarnya. Ada orang ini, ya sudah. Itu nanti ada lagi. Ada bendera. Nah, semuanya nanti bermuara pada liwatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang awal doanya itu Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa bi faraidika mu'addin wa bi zakati fa'ilin. Itu doa setelah selesai tarawih. Nah, di situ ada kalimat wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin. Ya Allah, nanti kalau kami dibangkitkan lalu dikumpulin, diklasifikasikan di orang ahli ini, di orang ahli ini, saya pengennya di bawahnya bendera Rasulullah. Wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa disatukan dengan jiwa yang lain. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kamu dibunuh? Luar biasa. Jadi Al-Quran itu tidak mengatakan orang-orang yang membunuh bayi perempuan nanti akan ditanya, tapi Al-Quran itu mengatakan bayi perempuannya akan ditanya, padahal dia gak ada dosanya. Itu gimana yang membunuhnya? Yang dibunuhnya aja ditanya, kamu kenapa sih kok bisa dikubur hidup-hidup sama bapaknya? Bayinya ditanya. Berarti betapa beratnya dosa orang-orang yang mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Sekarang enggak ada. Tapi Nabi SAW pernah bersabda seperti ini. Jadi dulu para sahabat, ini kedengaran kemana? Para sahabat dulu kadang-kadang kalau berhubungan badan dengan istrinya, dia suka pakai teknik azl. Azl itu dia nggak mau ejakulasi di dalam rahim istrinya, keluar dia. Ya, mau pakai alat, ya, pakai permen karet, gitu ya, atau memang disabun di luar, paham ya? Itu namanya azl. Boleh nggak? Tergantung Pak. Ya, kalau istri bapak-bapak itu begitu boleh, tapi kalau istrinya nggak itu nggak boleh. Jadi istrinya ridho kan? Di apa, ejaknya di luar gitu ya. Nah, kalau istrinya nggak ridho nggak boleh Pak. Ya, karena itu adalah hak istri. Itu utang, ya, utang. Kalau kata istrinya boleh, kemudian dilakukanlah itu, kata Nabi, dzalika al-wa'dul khafi, itulah teknik mengubur bayi, ya, teknik mengubur bayi yang terselubung. Itu Nabi yang mengatakan itu. Ya. Jadi boleh apa enggak? Ada dua hadis dalam hal ini Pak. Yang pertama beliau menyebutkan seperti itu. Kunna na'zilu ala abdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan azl pada zaman Nabi. Kata Nabi, dzalika al-wa'dul khafi. Ya, kalau dulu bayi perempuan itu lahir dikubur hidup-hidup.
karena nggak mau kasih nafkah Pak, bayi perempuan, dikubur hidup-hidup. Oh, bikin malu aja, diajak perang nggak bisa. Malu dulu kan salah satu mata pencaharian terbaik adalah berperang. Dikubur hidup-hidup karena dianggap tidak ada gunanya, untuk perekonomian nggak ada gunanya, dikubur. Tiba-tiba setelah itu ada orang yang mengubur bayi bahkan sebelum hidup, yaitu dengan cara azab. Juga KB, sama aja, sama kan? Sama kata Nabi begitu. Dzalika al-wa'dul khafi, itulah teknik mengubur bayi yang terselubung, nggak kelihatan bayinya, tapi sebenarnya dia mengubur bayi juga. Begitu. Tapi kemudian ada hadis lain dari para sahabat bahwa mereka itu melakukan azab pada zaman Nabi SAW, tapi beliau kemudian tidak menyalahkan mereka. Sehingga kesimpulan hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Seandainya nggak ada hadis yang kedua, hukumnya mutlak haram tuh Pak. Ya, alhamdulillah. Makruh. Nanti mau dikerjain kalau makruh. Hukumnya makruh. Iya Pak. Hukumnya makruh kecuali ada alasan tertentu yang dibolehkan, alasan kesehatan, ya. Alasan-alasan yang lain. Tapi kalau alasannya ekonomi, itu adalah al-wa'dul khafi. Ya, itu adalah al-wa'dul khafi, mengubur bayi yang terselubung. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Saya percepat biar selesai. Wa idzas subuhu nusyirat, kemudian nanti akan dibagikan catatan amal. Nanti kita akan sampai di situ. Wa idzas syama'u kushifat, kemudian ketika langit itu dibelah, karena nanti bakal ada pintu-pintu untuk turunnya para malaikat. Nanti para malaikat berbaris seperti barisnya saf salat, lalu Allah Subhanahu wa taala turun. Allah Subhanahu wa taala turun. Alimat nafsum ma ahdarat, ketika itulah setiap orang mulai mengingat kembali semua yang pernah dia lakukan. Ayat ini sudah sering kita bahas, jadi kita tidak akan mengulangnya lagi. Baik para jamaah sekalian, untuk frasa wa idzas subuhu nusyirat kita akan bahas di bab nanti pas pembagian catatan amal. Sehingga untuk at-takwir 1 sampai 12 yang menceritakan huru hara kiamat, 6 kejadian pra kiamatnya. Sebelum kiamat terjadi ada goncangan-goncangan, bintangnya jatuh dan lain sebagainya. Kemudian 6 ayat lagi yang terjadi setelah kiamat. Ya, setelah kiamat, nyawanya nanti dikembalikan, kemudian nanti bayi-bayi ada yang ditanya, kemudian langit terbuka lalu turun para malaikat, dibagikan catatan amal dan lain sebagainya. 12 ayat menceritakan tentang kiamat. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jadwal kita sampai jam 5.30 ya, lewat 4 menit. Silakan jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Silakan bapak-bapak yang mau ada pertanyaan yang terkait dulu. Iya Pak. Izin Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kita mungkin dengar, kalau tadi kan disampaikan bahwa akan dikelompok-kelompokkan gitu kan. Nah ini ada pernah saya juga dengar masalah nanti kita saat di sana pada masa akan dikumpulkan kepada anak dan keluarga kita apabila kita perbuatan selama di dunia benar sesuai dengan kehendak Allah. Itu bagaimana? Baik. Jazakumullah khairan. Jadi
pemandangan setiap orang itu akan dikumpulkan sesuai dengan jenis perbuatan, diklasifikasikan. Itu terjadi di padang mahsyar. Nanti dikumpulkan semua, digiring menuju pintu hisab. 50.000 tahun lamanya, lumayan lama sekali. 50.000 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan nggak duduk-duduk. Sekarang menduduk, setengah jam duduk, besok berdiri. Kalaupun ada yang duduk, duduknya di lutut. Tunggal sekali. 50.000 tahun. Nanti setelah itu orang mulai akan berpisah sendiri-sendiri. Wa kullukum ati yaumal qiyamati farda. Nanti setiap orang itu akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Itu pasti hisab. Ya kan, di padang mahsyar dibangkitkan, ya, kemudian dikelompokkan, terus sampai nanti datang masanya dihisab, dipanggil sendiri-sendiri. Hanya ada Bapak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pakai penerjemah. Itu nanti ngomongnya apa? Ya enggak, saya nggak tahu, kan saya belum nyampe ke sana. Yang banyak dikatakan pakainya bahasa Arab. Ya. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab, nanti mah bisa, apa, tenang aja. Tenang. Walaisa bainahu wa bainallahi turjuman. Di antara kita dengan Allah hanya berdua dan tidak ada penerjemah. Dan kita tahu apa yang Allah sampaikan. Satu-satu. Itu satu-satu itu sampai kapan? Sampai nanti masuk surga. Satu-satu. Di surga nanti betul dia akan dikumpulkan lagi. Bersama siapa? Bersama keluarganya. Ya, bersama keluarganya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Tur ayat 21. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, beramal solih, kemudian anak cucunya juga beriman, beramal solih, nanti Allah kumpulkan lagi di tempat yang sama, di surga yang paling tinggi. Ya, bapaknya surganya level 6, anaknya lebih soleh, level 11. Nanti bapaknya diajak ke 11, ngumpulnya sebelumnya di 11. Kalau anaknya 11, bapaknya ternyata lebih alim, lebih soleh, bapaknya di 20, anaknya diajak ke 20. Enak begitu. Ya. Makanya kemudian para ulama mengatakan kalau bisa ada salah satu di antara keluarga kita yang diharapkan tingkatan surganya itu bisa seperti yang disampaikan malaikat, Iqra wartaqi. Bacalah dan terus naik. Jadi nanti itu bapak-bapak kalau masuk surga, ya, mau masuk surga di level berapa? Tergantung. Salah satunya adalah Iqra wartaqi. Berapa hafalannya? Saya itu Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Qul huwallahu ahad. Udah baca. Begitu selesai hafalannya, kamu surganya di situ. Dalam satu juz, terus baca. Selesai, di situ surganya. Oh, yang 30. Oh, terus tadi dia. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang bisa demikian, nanti pokoknya diajak. Oh dia Pak, jangan di situ, di situ. Di situ surganya level sekian. Naiklah sama anaknya nanti ke atas. Betul ya, nanti akan dikumpulkan dengan keluarganya. Wayan qolibu ila ahlihi masrur. Nanti dia akan kembali kepada keluarganya, dikumpulkan di surga dalam keadaan bahagia. Tapi begitu dibangkitkan, dia akan dikumpulkan dengan orang yang sejenis. Kalau keluarganya itu gak sejenis, amalnya dia nggak akan ketemu. Maksudnya ketemu kayak ayat yang kemarin kita baca. Anak saya itu gak mau dia ketemu. Ih, si bapak, nanti dia nanya saya lagi. Mendingan dihindari. Semua orang akan menghindar dari orang-orang yang dia kenal. Tapi nanti setelah nanti hisab itu mulai sendiri-sendiri. Ya, datang kepada Allah sendiri, tanggung jawab sendiri. Ya. Hancur-hancur sendiri, bahagia-bahagia sendiri. Setelah itu kemudian
ditimbang kemudian masuk sirat sendiri juga. Nanti ketika masuk surga baru dikumpulkan lagi bersama keluarganya. Makanya kalau ada yang tidak ada, bapak-bapak akan mencarinya. Ya. Ini belum ada, dia ditungguin. Ya. Bahkan kadang-kadang sampai berdebat dengan Allah, ya, untuk diizinkan melihat kondisi di dalam neraka. Mana tahu ada orang-orang yang dikenal kemudian ada di dalam neraka lalu diangkat, diselamatkan. Ini yang dimaksud dengan syafaatnya orang-orang yang beriman. Jadi insya Allah nanti dikumpulkan jika dua-duanya beriman dan beramal saleh. Waalaikumsalam. Tadi urutan tanda-tanda kiamat itu pertamanya apa dulu? Tanda-tanda kiamat itu banyak ya, ada yang kecil, ada tanda yang besar. Tanda yang kecil dari sekarang sudah mayoritas sudah terjadi. Mayoritas sudah terjadi. Apa tandanya? Tandanya ketika minuman keras itu bukan menjadi barang yang tabu lagi. Ketika perempuan sudah mulai bernyanyi di depan umum. Sekarang baru bersama perempuan. Dulu nggak ada penyanyi, ada tapi dulu penyanyi itu laki-laki, Pak. Penyanyi itu dulu laki-laki. Perempuan itu zaman dulu penyanyi itu hanya di kerajaan saja, hanya untuk menghibur para aja. Sekarang semuanya dapat. Begitu kan? Dulu penyanyi itu laki-laki. Dulu yang nyanyi itu laki-laki. Kemudian kalaupun ada perempuan yang nyanyi, dulu itu hanya menyanyi untuk kalangan tertentu, bukan untuk konsumsi umum. Misalnya raja manggil, saya dong pengen rosa yang nyanyi, gitu. Apa judul nyanyi, tapi dia private, hanya untuk dia saja sama pejabat-pejabat, tidak di depan umum. Nah, kata Nabi kalau perempuan itu sudah nyanyi di depan umum itu tanda kiamat. Nah, sekarang Berarti saya waktu di Citepus joget-joget nyanyi-nyanyi. berarti bapak nyumbang tanda kiamat. Percepat berarti. Iya. Kemudian ketika pembunuhan itu terjadi karena hal yang paling sepele. Sekarang kalau lihat berita, anak gak dibeli motor, sepele. Itu hanya gara-gara tweet. Nah, apa lu lihatnya? Nah, gua punya mata. Kau akhirnya mati. Murah sekali. Kemudian kalau yang tanda besar, ini kalau tanda kecil itu baru sudah terjadi. Kalau tanda-tanda yang kecil, perzinahan dan lain sebagainya. Kemudian ada anak yang menjadikan orang tuanya seperti budak. Sekarang sudah banyak gitu. Ya, sudah banyak. Kemudian yang terkait medsos itu zuhurul qalam. Salah satu tanda kiamat itu adalah ketika tulisan menyebar dengan cepat. Apa sekarang? Saya nulis, saya bisa bagiin ke sejuta orang bisa. Ya, bapak-bapak bikin konten nih. Enggak cuma kita dan keluarga kita, semua jutaan orang bisa lihat. Penyebaran cepat itu salah satu tanda kiamat. Ya, Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali ada tanda. Di antaranya salah satunya adalah wadhuhurul qalam. Ketika pena itu mudah sekali untuk dibagikan, tulisan, konten, video, foto, gampang sekali. Ya. Kejadian di sini seorang udah bisa baca. Ya. Itu Jepang Pak lawan Indonesia. Saya kan nggak nonton, tapi saya tahu hasilnya. Zuhurul qalamnya gitu. Yang bikin berita di mana, kejadiannya di mana, kita bisa akses di sini. Lah, berapa? 4-0.
Oh 04. Iya. Itu salah satu tanda kiamat. Gitu. Nah nanti ada tanda-tanda besar. Ada tanda-tanda besar. Ada nanti binatang melata keluar yang akan memberikan stempel untuk setiap orang yang dijumpai. Mukmin bener nih, ente nafik, kafir nih maksudnya. Ada. Kemudian matahari terbit dari arah tenggelam. Nah, ketika itu semua pintu taubat ditutup sudah selesai. Gak ada lagi taubat-taubat. Ya. Ketika itu terjadi, pintu taubat ditutup, mulailah muncul tanda-tanda besar terus bergemetar. Dajjal turun nanti sampai kemudian orang-orang beriman semuanya diwafatkan oleh Allah dan terjadilah kiamat yang tadi disebutkan, mataharinya digulung, bintang-bintangnya berjatuhan. Bapak-bapak insya Allah tidak akan mengalami itu, ya, tidak akan mengalami itu, karena kita ini Muslim, mukmin sebelum semua yang tadi disebutkan berjatuhan hancur. Bapak-bapak sudah diwafatkan terlebih dahulu. Tapi masih tetap ketemu dengan Dajjal. Tetap masih ketemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tetap nanti masih bisa melihat Imam Mahdi. Bisa ketemu dengan Nabi Isa. Nah, setelah itu nanti keadaan bumi ini gemah rimau tidak lalu semua orang mukmin diwafatkan oleh Allah. Selesai. Tinggal orang-orang yang tidak beriman. Mulailah di situ dihajar dia bintang yang Allah jatuhkan, air lautnya diluapkan dan lain sebagainya. Itu kalau urutan pastinya para ulama juga berbeda pendapat, tapi secara garis besar tanda besarnya itu akan dimulai dari binatang melata turun, kemudian matahari tiba-tiba terbit dari arah tenggelam. Kan tenggelam. Bapak-bapak yang biasa ngantor mendung nanti jam 8 mungkin normal gitu. Terus nyetir gelap sampai besoknya matahari nggak normal. Kok nggak normal matahari? Baru kemudian di hari ketiga tiba-tiba kok munculnya dari sana? Berarti tidak ada lagi taubat. Ya. Itu akan semua orang akan mengalami itu, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Nah, setelah itu mulai huru hara kiamat yang besar-besar itu kejadian. Baik, sebenarnya kita tinggal nunggu beberapa clue lagi ya, untuk kiamat ini terjadi. Ya, nanti ada gold rush gitu ya, yang kata sebagian ulama sudah mulai nampak sungai emasnya. Nanti ada perburuan emas besar-besaran gitu. Nah, gold rush itu perburuan emas besar-besaran di sungai Efrat, di Irak. Iya. Makanya katanya itu kenapa Amerika di situ dulu? Karena konon katanya dilihat dari satelit mulai kelihatan bibit-bibit emas di dalam sungai Efrat. Nanti sungainya mengering, emasnya timbul semua. Nanti semua negara akan berlomba-lomba menguasai daerah itu, mengirimkan laki-laki terbaiknya. Dari 1000 yang dikirim, mas 1 yang balik. Makanya kondisi ketika itu 1 laki-laki 40 perempuan. Ya, sejelek apapun aman, insya Allah. Mau sekere apapun aman, insya Allah laki-laki satu. Daripada nggak ada lagi. Nah, itu Pak, dimulai dari situ. Nanti ada perang besar-besaran yang diawali dari tabrakan komet, kemudian kabut, sebuah teknologi mati, tidak ada lagi teknologi canggih. Nanti perangnya balik lagi pada zaman dulu, ya, memanah lagi, naik kuda lagi, karena bitnya nggak bisa dipakai, ya, king-nya nggak bisa dipakai. Semua tidak ada lagi teknologi. Jadi berebut emasnya itu balik lagi ke zaman dulu, ya, pakai kuda lagi, kemudian pakai panah lagi, pakai tombak lagi. Nah, gitu ya. Ini sekilas tentang tanda-tanda kiamat. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bapak-bapak semua
dengan putra putrinya, dengan istrinya, dengan semua keluarganya, termasuk keluarga saya dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti ketika di akhirat Allah kumpulkan bersama orang-orang yang solih, di bendera manapun juga bolehlah asal dikumpulkannya dengan orang yang solih. Itu gak layak ini dikumpulin di hari tahajud karena jarang tahajudnya lebih sering nonton bolanya daripada tahajudnya. Dari puasa lah gitu. Puasanya juga biasa ya dari sedekah. Kalau enggak ya dari majelis ilmu. Mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang yang solih, nanti di bawah benderanya Rasulullah SAW. Dan saya kembalikan kepada Bu acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.